Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya nih, Erik Yusuf, di acara yang sering kita nanti-nantikan terus ya, program Share It ya. Dan kita sekarang kedatangan narasumber atau bintang tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan orang yang nggak pernah rugi? Siapa? Arie Untung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz sih udah kita sering ketemu di mana-mana Ustaz ya. Iya ya. Ini bukan cuma Ustaz, tapi produser juga nih, produser film. Hostnya aneh bukan? Iya. Jangan tiba-tiba terbalik. Ada yang ditanya-tanya. Aduh. Mas Arie Untung ya. Kita semua nih pengen, sebetulnya udah kenal sih. Yang namanya Arie Untung siapa, sejarahnya bagaimana, semua pasti udah tahu ya. Dan makanya saya juga bingung mau ngegali apa lagi dari Arie Untung. Tapi saya mau tanya satu hal gini. Arie Untung ini dikenal sebagai artis hijrah ya. Sebetulnya kalau disebut artis hijrah sebenarnya risih apa enggak sih? Atau oke-oke aja atau gimana? Sebenarnya ada beberapa angle sih Ustaz ya. Jadi ada orang kadang nyebut hijrah tuh nuansanya ngenyek gitu, ada juga kan. Ada juga mungkin yang sebagai ya karena ngelihat prosesnya. Saya sendiri sebenarnya dibilang artis yang udah hijrah, dibilang begitu kan. Kalau saya kurang sependapat sih sebenarnya kan. Karena kan kalau udah tuh kesannya udah finish ya. Karena kita udah sampai di tujuan gitu kan. Sedangkan hijrah sendiri kan menurut Anda itu kan artinya the journey kan, perjalanannya, maksudnya ini prosesnya gitu. Sedangkan kita juga belum sampai finish. Maksudnya sepanjang hidup saya rasa saya masih proses belajar. Memang dulunya tuh awal belajar dulu agak ngegas gitu misalnya. Kalau gampang emosi apa segala macam, itu menurut saya sih ya sebuah hal yang natural ya, alami lah. Maksudnya emang kadang ada begitu juga gitu. Dan kemudian berjalan dengan waktu, memahami ini dan itu, kita rasa kayaknya ini sebuah proses yang sampai sekarang juga masih belajar nih. Iya. Sama istri aja saya setiap hari itu ta'aruf kan gitu. Setiap detik itu ta'aruf. Kalau udah bilang udah, kayaknya saya belum sependapat sih ya gitu. Artis yang masih belajar misalnya gitu, iya juga. Udah bukan artis aja, dia mau udah jadi ustadz nih kayaknya harusnya nih. Waduh, ustadz apa ya? Jadi sebetulnya banyak hal ya yang bisa jadi inspirasi dari Arie Untung. Kalau kita lihat podcast dan lain-lain ya. Pertama tadi Antum bilang kita setiap hari juga hijrah. Ya memang hajaro itu kan sebetulnya kata-kata yang dinamis ya, meninggalkan sesuatu yang buruk ya, dari darul kufur menuju darul Islam. Itu hajaro. Jadi hijrah itu sebetulnya setiap Antum meninggalkan sesuatu yang buruk, Antum hijrah. Tapi kalau misalnya karena juga manusia kemudian balik lagi gitu. Itu namanya nggak istiqomah. Namanya nggak istiqomah. Kadang kita lagi males kita aja apa gimana gitu. Balik lagi. Manusiawi lah saya turun ya. Tapi intinya adalah di mana sesuatu yang buruk yang kita memang kemudian niatkan untuk menjauh darinya, meninggalkan itulah sebetulnya spirit hijrahnya. Bagian sudah berhasil atau belum kan itu pilihannya ada di Antum sendiri. Benar. Tapi arti hijrah itu spirit untuk meninggalkan itu hijrah. Nah, kemudian gini, udah artis hijrah ini sebetulnya dari sebelum yang Anda dengar nih ya, nggak tahu benar apa enggak. Dari sebelum Antum bergabung itu sebetulnya kita udah dengar yang namanya artis-artis pada hijrah kan gitu. Apalagi zaman dulu ya, zaman dulu karena belum zaman sosmed aja, yang namanya Ustadz Gito Loris ya, itu the legend banget tuh, Kang Gito itu. Saya orang Bandung juga soalnya. Dan kita tuh nggak pernah kepikiran bahwa yang namanya Gito Loris almarhum bisa seperti itu. Dari yang namanya minus banget ke plus banget gitu. Nah itu kemudian ada artis-artis yang hijrah, almarhum juga Hari Mukti dan lain-lain ya. Nah tetapi ketika mulai zaman sosmed dan lain-lain gitu ya, kita lihat waktu itu ada Primus ya. Kemudian ada Wisnu ya kemudian. Nah, itu kita udah dengar tuh, ada artis hijrah nih gitu. Tapi kemudian tiba-tiba jadi happening banget ketika Arie Untung bikin acara-acara di artis hijrah atau musyawarah itu ceritanya gimana? Sebenarnya
Itu agak unik sih Ustaz. Jadi waktu itu di kantor itu saya punya usaha juga gitu ya. Kemudian usahanya di bidang event. Sepanjang perjalanan gitu ada kegelisahan gitu. Ada beberapa akad-akad yang saya rasa mungkin ya agak abu-abu ya gitu ya. Kemudian dulu saya cari tahunya kan belum ngaji ya Ustaz. Saya cari tahunya di YouTube gitu. Jadi ibaratnya dulu saya santri YouTubiah dulu kan gitu. YouTubiah, jamaah al-YouTubiah. Halal apa enggak gitu saya lihat dari YouTube nyarinya kan malu kita ke pengajian kan gitu. Tapi ternyata salah satu akad yang kita jalankan selama ini perusahaan itu bukan akad yang halal waktu itu kan. Akhirnya kita putuskan untuk yuk kita mentwist akad-akad kita perbaiki gitu. Long story short, gitu, gitu. Pokoknya akadnya yang halal lah, yang baik lah gitu ibaratnya. Nggak ada bawah meja, nggak ada segala macam lah yang nggak disarankan. Oke deh kita hilangin part-part itunya. Tapi kita jalan seperti biasa aja gitu. Ternyata memang menurun grafiknya dan ternyata klien kita kebanyakan dengan akad seperti itu kan. Gitu. Akhirnya ya udah dengan grafik menurun, dengan kemampuan terakhir dan juga kapital terakhir yang dimiliki perusahaan. Yaudah deh yuk entah kita mau tutup atau enggak, terakhir deh kita belum pernah bikin event buat Allah gitu kan. Nah, karena dalam proses mengaji ini menyenangkan, akhirnya kita mau bikin sesuatu yang belum pernah dibikin. Kita biasanya bikin event konser, live musik, segala macam. Bagaimana kalau kita bikin seperti itu tapi ngaji. Jadi saya bisa lihat tuh ustadz yang ada di YouTube tuh, saya nggak malu, saya duduk juga ngeliat. Karena kepengen belajar dengan ustadz-ustadz yang viral ini. Barengan nggak kelihatan lagi belajar, jadi ngajak orang lain pasti ada juga yang sama seperti saya dong gitu. Ada juga yang baru belajar buka usaha, baru jual gamis, hasil kebuli segala macam. Nih saya siapin lapaknya. Orang jadi keren banget ya itu sih acaranya. Jadi waktu dulu tuh jadi wah ini ada acara yang Islami tapi beda banget nih eventnya gitu ya. Itu di depan kita konser Guns N' Roses. Iya betul, Guns N' Roses waktu itu iya. Tapi kalah loh ini. Saya nonton GNR dulu ya gitu ya, bebas lah. Karena yang kita ajak kaji bareng tuh masih adanya masih mending. Jadi ibaratnya terserah mau ibu hidupnya masih maksiat, mau segala macam apa segala macam. Yang penting masih mending mau ngaji gitu. Saya sendiri juga masih proses belajar. Jadi ngerasa bahwa ya sama-sama kita bukan malaikat juga gitu. Masih mending bisa ngumpul sama-sama bareng dengerin hal-hal kebaikan. Tapi waktu itu sama Wisnu sama semua udah tahu nggak sih atau udah tahu lah ya strategi ya bahwa kita nih public figure, kita nih artis. Apapun yang kita lakukan, insya Allah loh bakal ada orang yang ngelihat dan orang yang ikut. Nah, itu juga jadi kekuatan dakwahnya sampai akhirnya, kita bikin event aja. Itu sudah diperhitungkan atau tadinya asal bikin aja lah atau gimana? Tadinya kita ngajinya kan memang di rumah-rumah ya, rumah teman ganti-gantian gitu kayak orang arisan gitu kan, satu persatu gitu. Kemudian pas kita lagi ngepost karena kita happy, ketemu sama ustadz siapa gitu, atau ketemu teman-teman yang baru pengen ngaji gitu. Respon dari masyarakat juga kebetulan banyak doa gitu di situ gitu. Kapan-kapan ngaji bareng yuk. Nah, disitulah sebenarnya momen kita bertaaruf ya, ketemu silaturahmi bareng gitu kan di situ karena nggak ada batasan juga gitu terus yang artis bisa ngedeprok sama siapa aja gitu kan. Nah di situ sebenarnya momen untuk saling silaturahmi di situ. Tapi kita nggak usah jauhi juga karena sesama artis gitu ya. Nggak usah jaga-jaga wibawa gitu. Udah aja gitu. Bener. Makanya ketika di situ tuh asli sebenarnya ya intinya silaturahmi ya. Kita nggak pernah nyangka ternyata responsnya alhamdulillah ya mudah-mudahan jadi menyemangati yang lain gitu. Gitu ya. Ini mah ada yang julid aja. Dia bilang gini, ya iyalah artisnya hijrah, udah nggak laku, jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di sini. Alhamdulillah pemirsa, ya tadi kita lanjut nih. Pertanyaan saya itu kan banyak yang julid ya, yang bilang gini, ya iyalah itu artisnya artis hijrah, orang artisnya udah artis yang pada nggak laku katanya gitu ya. Padahal kalau saya lihat apa nggak lakunya untung gitu ya. Tapi gimana tuh menanggapi itu kayak misalnya, iyalah mereka udah nggak banyak main di film, udah dan lain-lain gitu, gimana? Jadi memang unik ya, saat memang ya pasti ada juga kan pro cons itu selalu ada lah. Katanya membuat happy semua orang itu kemustahilan yang hakiki gitu. Jadi kalau saya waktu itu memang kalau dalam pekerjaan memang
kata lo saya yang mengundurkan diri waktu itu ketika di salah satu talk show, kayaknya di channelnya di sana juga ya gitu ya. Iya, di sana Dan juga istri juga mengundurkan diri juga gitu. Tapi sebenarnya bersamaan ya waktu itu mengundurin dirinya. saya duluan setahun mengundurkan diri, kemudian ya karena kita belum terlalu paham kita waktu itu mengundurkan diri, kemudian belum bisa memilah-milah. Tawarannya kan pasti mengarahnya ke arah yang saya soalnya dulu produksi komedi juga Ustaz. Ya kayak dulu waktu kantor saya kan juga produksi komedi gitu ya. Dari zaman Budi Anduk zaman dulu tuh. Gitu kan. Betul. Kemudian ketika kesini kan lagi proses kemudian belajar ngaji gitu kan. Ya kalau namanya acara komedi kan pasti ya daya tariknya di wanita lah. Begitu. Nah kemudian waktu itu pas produksi semua yang pemain wanita saya hijabin semua. Terus TV-nya bilang, ini acara bukan buat Ramadan loh. oh di situ udah mulai dihijabin. Udah mulai. Sepantas saya hijabin gitu. Ini acara buat Ramadan loh. Jadi menurut saya waktu itu masih proses Ustaz. Jadi menurut saya ya mungkin saya mundur dulu untuk pemetaan lah ibaratnya. Kemudian ketika orang paham saya orientasinya di mana, maka tawaran pekerjaan baru akan tahu gitu arahnya di mana. Contoh misalnya kayak undangan ke sini gitu kan. Saya kalau misalnya diundang acara infotainment atau acara talk show yang ngomongin orang itu nggak pernah datang. Udah 3 tahun ini nggak pernah saya hadir gitu. Jadi memang kita yang memilih sih sebenarnya gitu. Nah, alhamdulillah sebenarnya mungkin banyak orang menyangka bahwa rezeki dari Allah cuma datangnya dari tempat syuting gitu. Sebenarnya kadar Allah sebenarnya saya sebelumnya memang sudah ada perusahaan yang syuting itu etalasenya sebenarnya gitu. Nah kemudian memang pada saat proses itu ketika merubah akad itu memang secara ekonomi sih ada sedikit perubahan gitu dampang, ya. Cuma settlement itu kemudian menemukan market baru itu ya setahunan lah gitu, alhamdulillah diberikan gantinya. Wah itu cepet banget setahun perubahan posisi itu. Jadi kan banyak orang ya yang hijrah justru dia hilang dulu, habis dulu, dan ya berdarah-darah. New normal lah. Ya, orang bilang new normalnya pandemi, kita duluan gitu. Iya, new normal dulu. Iya kan, orang kan tadinya Arie Untung tuh positioningnya tuh di sana tuh gitu ya. Bukan hanya komedi, tetapi ada beberapa banyak host juga gitu, host yang leceh-lecehin orang. Makanya paling demen dulu kan nyela orang, ngebully orang. Itu tuh saya seneng banget. Saya kalau bicara sama temen kadang suka keluar lagi gitu kan. Itu udah naluriah gitu. Soalnya ada klik tombol otomatis yang bisa keluar gitu, bercanda gitu yang kayak gitu. Nah, belakangan makanya ketika banyak haters, kemudian ada yang ngebully saya pikir mungkin ini sebuah refleks dari yang dulu saya ngelakuin itu loh gitu. Ini bagi rasanya kayak gini gitu. Oh iya, oke, gue dibalas sekarang. Atau misalnya proses pengguguran dosa. Iya, seperti itu. Jadi saya nggak pernah marah saat dibully, diapa segala macam udah maafin aja. Jadi maksudnya mungkin ini sebuah proses. Kalau emang ini ridhonya datang dari situ, ya udah kita jalanin gitu kan. Betul. Ya lucunya juga memang mungkin kalau kita buat sesuatu seolah-olah, wah eventnya keren segala macam, pujiannya datang. Lupa kita sama niat awalnya. Akhirnya didatengin mungkin hate buzz gitu ke saya gitu. Saya rasa ya ini setiap hujan ada becekannya. Pasti. Nah ini ya musyawarah ya. Musyawarah itu ya alhamdulillah pemirsa saya cukup mengenal dekat orang-orangnya ya, dan orang-orangnya insya Allah ya mereka istiqomah gitu, soleh semuanya gitu ya. Nah cuman pasti kan pengen tahu nih, dari yang awal musyawarah kan cuma sedikit nih, sekarang kan banyak. Apa bener sama visinya semua, apa yang lain cuma pengen ngikut-ngikut? Ya tahulah Mas Arie lah gitu, maksudnya karena kalau nggak ikut musyawarah, gue nggak ngetren gitu. Kalau dulu kan orang-orangnya memang semuanya mungkin bisa ikhlas ya masuk semua ke situ gitu ya. Misalnya Dimas, Wisnu semua kan itu yang sabikuna awalun lah misalnya. Ya sekarang kan udah banyak gitu. Gimana tuh musyawarah lihatnya? Pertama memang kalau kita ini istiqomah itu ada singkatannya ikatan suami takut istri di rumah sebenarnya. Wah, saya ikut dong. Ya mengenai kemudian banyak yang ikut. Ketika ngaji bareng gitu ya, kita ikut seneng juga sebenarnya Ustaz. Jadi, tapi kita juga nggak bisa kemudian menjudgment hati-hati dari setiap mereka semua. Betul. Jadi masih mending ada di situ sih menurut kita, itu sebuah happy kita ikut. Karena mereka mau duduk bareng itu udah satu, itu aja udah bagus ya. banget, itu udah kebahagiaan apa juga ya, gitu kan. gitu ya. Tapi gue masih ini haram misalnya kayak gitu udah.
udah datang aja Ikut dulu aja di sini kan. duluan, Kalau gitu. kita kan bukan penentu halal haram gitu. Iya, betul. Mendingan ke MUI sekalian gitu. Nah, Iya, iya, iya. kalau yang memang kita ada tarbiyah mingguan yang kita kembali ngaji, benar ngaji saat Iya. yang ngaji dari awal lagi karena malu kita ke benar ya. gitu kan. Balik lagi ke TPA kan malu gitu. Jadi kita bikin kelas yang benar-benar ngaji yang setiap minggu gitu kita lakuin. Nah, kalau itu memang penambahannya sedikit ketika yang masalah ilmu beneran gitu kan. Apa namanya? Tajwid kita dibenerin, kemudian ada pembelajaran. Nah, itu sedikit ya, Bang. Karena memang tapi kalau udah action ya baru ya. Kalau yang lagi sosial gitu ya. Kalau yang gitu emang emang ya memang dari dasar dulu emang harus dibalikin lagi belajar, jangan kemudian ya kita di jalan ini bukan hanya saat terang benderang, tapi juga di saat gelap juga harus ada, bukan cuma saat rame, tapi saat sepi juga iya. Bukan lagi sama-sama, tapi sendiriannya juga harus iya kan. Itu yang menjaga konsistensi itu kayaknya ya memang tadi Ustaz bilang istiqomah itu memang berat gitu ya. Berat. Kayak misalnya gini, kalau bareng-bareng Jumat Al-Kafian, kalau sendiri aduh bacanya udah susah banget gitu. 10 aja deh gitu. 10 ayat aja depan. Gitu ya kan. Jadi itu masih ada ya gitu. Iya, masih ada ya. Jauh sih saat sebenarnya tapi ya masih mending lah 10 kita gitu jadi. Tapi yang anak ini inginkan memang musyawarah itu orang-orangnya mesti paham bahwa mereka itu orang-orang yang bisa menginspirasi. Semakin mereka tahu mereka itu public figure yang bisa menginspirasi banyak orang, mereka akan semakin terjaga atau menjaga. Ya, memang seharusnya seperti itu. Karena sedikit aja kepleset, kena habis gitu. Yang lain kena gitu. Tuh lihat tuh lo, mereka tuh sok-sok hijrah aja. Kan itu julid kan begitu. Nah makanya justru menurut Ana yang begini jadi bagus itu, jadi bagus, jadi lebih hati-hati, jadi lebih program-program yang untuk diri sendirinya juga lebih banyak. Apa emang begitu atau gimana? Tapi memang kepleset itu bagian dari sekolah kita bilang ya. Jadi nggak ada dari kita yang nggak pernah kepleset. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan, pernah kepleset juga. Bahkan yang diem aja itu bisa terjulit gitu kan. Ya pada saat saya lagi diem-diem tiba-tiba ada berita saya poligami kemarin tuh kan. Saya lagi diem-diem aja ini tiba-tiba ada tapi sama antum malah di-share. Malah saya bilang, malah bercandain. Di-blast. Itu karena udah kita ngerasa bahwa ini bagian dari sesuatu yang kita nggak lucu aja nih di dunia kita mau dibeli apa segala macam. Ini lucu-lucuan semua gitu. Pada saat mungkin kita bikin acara kemudian ada yang salah paham misalnya gitu kan. Kita anggap ya ini bagian dari yang kejadian gitu. Ini serunya di sini gitu. Jadi kalau kita main game gitu, main game perang gitu ya misalnya gitu ya, atau game apa aja gitu. Tapi nggak ada berantemnya. Gamenya rukun semua gitu kan. Bawa senjata gitu. Ini musuhnya nggak ada, kita nggak seru. Kita main game. Ketika musuhnya berat, berarti level kita dinaikin gitu. Kalau kita bisa ngelewatin dengan kan, menurut saya kalau setiap ujian itu kan tergantung jawaban saja. Kalau di sekolah ujian tahu jawaban. Jadi kita kasih ujian tergantung respon kita nih. Respon kita gimana, benar apa enggak kan itu. Ya kalau kita bisa ngelewatin dengan respon yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan kita lulus. Itu kalau game masuk level tertinggi, level berikutnya gitu ya. Dan setiap habis selesai pasti ada yang lebih berat lagi kan gitu. Kalau di musyawarah ada ini enggak kepengurusan yang memang serius, memang organisasi dan lain-lain memang sudah terbentuk serius ya? Ada alhamdulillah. Dan kita ada beberapa sih, ibaratnya kepengurusan memang serius, presidennya Dude gitu, kemudian untuk ibadah rutin harian Wisnu, untuk event saya, untuk Dimas untuk rumah Quran musyawarah gitu. Alhamdulillah setiap bulan kita sudah mengumumkan 10 ton beras gratis untuk kita bagian gratis ke masyarakat ke pesantren-pesantren di. Itu yang bakti sosial. Bakti sosial gitu kan. Itu siapa, Dimas juga? Itu semua untuk galangin tapi nggak Dimas. Gitu untuk buat rumah tafis juga. Kemarin kan saya datang tuh rumah tafis. Nah, itu dia. Itu sekarang udah berapa ini anak-anaknya? Itu memang kita tahan cuma 20 anak dari seluruh Indonesia saat gitu. Tapi kita juga karena kita dulu juga bukan santri Ustaz. Jadi kita baru paham kalau ternyata ngurus anak-anak itu nggak gampang ya, susah ya. Itu dia makanya berdarah-berdarah susah ya. Jadi setiap anak itu beda-beda gitu. Ada yang pengen balik, ada yang iya kan. Latar belakangnya beda-beda gitu. Ya itu jadi kita ngerasa bahwa kita jadi. Tapi justru itu yang membuat value dari pesantren itu jadi lebih besar di mata kita. Bahwa orang yang punya pesantren, mereka yang tinggal di pesantren, pengurus pesantren, itu orang terpilih menurut saya. Orang-orang hebat.
Jadi kiai-kiai yang ada di mana aja di pondok-pondok di Padang, Jawa Timur, Jawa Tengah, kita bisa tahu menghargai mereka. Wow, ribuan gitu. Kita rasa kita 20 aja pusing. Padahal kita ngerasa kita secara ekonomi kita misalnya ada kemampuan untuk itu. Untuk 100 tuh bisa sebetulnya. Tapi untuk 20 secara emosi, udah kita kasih orang aja deh begitu kan. Tapi alhamdulillah bisa berjalan, kitanya juga yang belajar gitu. Ada lagi nih yang menarik ya. Itu kalau antum bikin acara itu nggak mulus-mulus aja ya, banyaknya sih dilarang. Tapi jangan dijawab dulu. Tetap bersama saya di Share It. Alhamdulillah, Sobat Share It ya, kita lanjut tadi. Mas Ari ini kan karena memang di musyawarah juga pegang event nih, ya banyak sekali, dan kita itu kan terkaget-kaget waktu event Hijrah Fest yang pertama itu ya, yang kemudian sangat viral gitu. Tapi kemudian beberapa tahun belakang tuh kita juga dengar bahwa kok Hijrah Fest itu kemarin ada kesulitan untuk membuat event dan lain-lain. Emang ada tantangan di lapangan, kesulitan-kesulitan itu kenapa itu, Mas Ari? Kalau teman-teman bilang kalau kita ngelakuin misalnya di jalan yang di jalan Allah pasti ada hambatan dan cobaan gitu ya. Kalau ketika kemudian kita dapat giliran dapat cobaan, berarti alhamdulillah nih kita di jalan ini gitu. Kalau mulus-mulus aja kita perlu bertanya kan ini di jalannya benar nggak nih gitu kan. Tapi hal tersebut bukan berarti sesuatu yang kemudian pro kontra, enggak juga. Kami pikir bahwa ini hanya kesalahpahaman dan mungkin dari sisi ta'arufnya saya nggak kurang. Jadi ibaratnya misalnya pernah kejadian gitu ya, walaupun mungkin yang masyarakat tahu kita ada sedikit kesalahpahaman di salah satu kota ya gitu saatnya. Tapi itu kalau kita tanya salah siapa gitu ya, semua kalau ada yang nanya itu pasti saya relate kembali jawabannya kesalahan di kami. Karena kami ta'arufnya kurang. Kami mungkin brand story-nya belum kuat untuk mengedukasi masyarakat bahwa jenis acaranya ini muamalah dan ekonomi apa segala macam yang intinya ya mungkin yang ngajak silaturahmi, berekonomi segala macam. Pada saat kita belum kuat untuk membangun brand story tersebut, maka orang akan meng-create brand story buat kita. Gitu. Dan yang yang nggak terlalu menyukai kelembutan, silaturahmi yang indah ini juga banyak juga gitu ya. Boleh jadi antum kurang rangkul banyak orang kali, banyak pihak kali. Jadi misalnya gini, ini afwan ya, boleh jadi misalnya, Hijrah Fest ini eksklusif, gitu. Jadi orang tuh kelihatannya kurang dirangkul, bisa jadi begitu ya. Jadi artinya benar nggak kalau misalnya tiba-tiba kelompok yang ini belum ta'arufan tadi. Jadi mereka belum tahu sebetulnya maksud kita apa. Sebetulnya event ini tuh kan banyak program-program kan, bukan hanya Hijrah Fest tapi juga ada program Women Fest, Hijrah Planner. Hijrah Planner. Terus yang kemarin saya itu ekonomi itu apa tuh yang kemarin saya ikut ngisi itu? Ada tentang ada ekonomi. Itu Hijrah Planner. Itu kan juga buat ekonomi, kebangkitan ekonomi dan lain-lain. Mungkin ta'arufnya itu yang kurang mungkin ya, atau kurang kerjasama sama yang banyak gitu. Mungkin bisa begitu nggak? Nah, kalau Ustadz bilang begitu, saya rasa mungkin itu bagian dari sesuatu yang boleh dibilang benar Ustadz ya. Jadi berarti gini, ini kan karena yang menyelenggarakan kita juga baru belajar Ustadz. Jadi mungkin kita belum paham bahwa ternyata di dalam Islam di Indonesia itu banyak fikroh atau juga mungkin elemen yang berbeda-beda. Betul. Kita pikir dulu dengan bersyahadat maka sudah Islam dan bersaudara kan awalnya dulu, karena sesimpel itu kita pikir bahwa ternyata ketika masuk lebih dalam banyak ruangan-ruangan, folder-folder yang harus kita buka satu-satu. Kita pikir udah di situ, kemudian ya sama-sama memiliki giro yang sama, ya kita gandengan bareng. Tapi ternyata memang bukan begitu caranya. Dan waktu kita menjalankan event musik misalnya, menjalankan event dakwah ternyata jauh berbeda gitu. Misalnya event musik, penyanyi tanggal sekian, kontrak, deal, selesai. Ustadz kan nggak begitu, mereka nggak ada tarif, nggak ada apa, datang juga insya Allah gitu kan ibaratnya. Nggak datang. Itu harus kita datang, ngobrol, sowan dengan segala macam, baru kemudian ada kemungkinan untuk hadir. Nah, ternyata
folder perbedaan bendera ini pun juga harus satu-satu kita datangi. Iya betul. Dan ketika apakah mungkin belum merangkul, saya rasa mungkin itu juga menjadi masalahnya. Dan kembali lagi salahnya di kami karena kita bekas ya namanya anak baru belajar, kemudian biasa taunya bikin eventnya gitu ya, tapi belum tahu cara mungkin adab-adab yang lebih benar dalam menjalankan event ini. Dan menurut saya ini sebuah proses. Nah ini proses ini yang saya jalan. Makanya ketika kemudian di satu tempat kita bilang belum bisa terlaksana, tapi kita bilang reschedule, karena kita optimis nih jembatan silaturahmi ini suatu saat akan terjadi. Mungkin nggak sekarang, mungkin nanti, mungkin juga bukan kita gitu, tapi insya Allah ini akan jadi kok. Itu bagus sekali. Saya juga ingin ke pemirsa ya, nanti tolong di-share ke semua ya, ke berbagai ormas, berbagai lembaga gitu, bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Ari Untung ini penting sekali, bahwa yang namanya musyawarah atau semua kawan-kawan ini, mereka itu hanya ingin dakwah, hanya ingin berbuat segala sesuatu yang bermanfaat gitu ya, dan minta juga diarahkan. Jadi artinya kalau misalnya mau datang ke Sumatera misalnya gitu, nanti lembaga-lembaga di situ ayo hubungi, saling ta'aruf, nanti di sini bikinnya seperti ini, di sini bikinnya seperti kan gitu ya. Maksudnya jadi terbuka sekali untuk bekerja sama dengan semua, jadi nggak eksklusif gitu kan. Ya, itu. Jadi kayak mungkin di beberapa kota kita yang bahkan datang bertaaruf ke mana yang mesti kita datangi untuk kita mungkin berkomunikasi. Tapi tadi beberapa kota ada yang mungkin memang belum bersedia membuka pintu. Jadi menurut kami ini hanya masalah waktu komunikasi aja mungkin ya. Jadi memang kalau ternyata di dunia dakwah itu nggak boleh baper. Memang nggak boleh baper gitu. Ketika acaranya nggak jadi segala baper, habis di situ kan. Tapi justru ini yang membuat kita ngerasa bahwa masuk kita ke gamenya nih, menarik nih gitu. Jadi yang kita ngerasa mungkin ini yang akan jadi persaksian kita nanti, apa yang udah kita jalankan gitu ya. Justru ini Idza farokta fangsobnya di sini gitu ya. Jadi kesungguhannya yang Allah uji itu di sini, dilihat dikasih sedikit obstacle, rintangan gitu ya. Ini kalau misalnya cengeng ya selesai kan urusannya. Kemarin udah mundur duluan. Udah mundur dulu. Mendingan gue main Instagram aja jadi artis. Mendingan gue jadi artis lagi. Benar. Tapi menarik ya, kalau boleh saya tambahin deh. Sebenarnya kita Hijrah Fest itu kan acara ekonomi kan, membantu UMKM yang baru belajar jualan gitu kan, baru belajar jualan. Nanti UMKM yang punya potensi terbaik dari A to Z itu end to end halal, kita akan ajak ke listing berikutnya yaitu Hijrahpreneur. Nah, ketika masuk di Hijrahpreneur itu harus presentasi di depan Dewan Keuangan Syariah Bank Indonesia gitu. Nah, ketika nanti pengusaha-pengusaha terbaik itu akan mendapatkan bantuan biaya dari Bank Indonesia, dari Dewan Keuangan. Sebenarnya itu ini utamanya, kita mencari potensi-potensi dari tiap kota, kemudian nanti kita ajak, kemudian jamaah-jamaahnya kita ajak satu grup pengajian bareng, entah al-kafiat bareng, ini bareng. Jadi database circle ekonomi muslim ini berjalan. Pada saat ekonominya berjalan, pembelinya pun kita siapkan. Iya, betul. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun sekarang. Dan ya mungkin komunikasi ini sekali lagi dari kita belum begitu masif. Ini. Saya kira mungkin salah satu PR Mas Ari Untung dan kawan-kawan ya seperti Dude dan lain-lain. Saya kira poin ininya yang harus terus dikedepankan, karena seringkali bukan apa-apa ya namanya kita masyarakat kan pengen ngelihatnya justru keartisannya. Ya, jadi yang didapat itu sebetulnya Hijrah Fest, artisnya gitu yang dapat, tapi programnya sendiri juga apaan sih ya, kumpul-kumpul lah gitu ya. Padahal ini kan nggak tersampaikan. Mungkin ya salah satu atau mungkin semua ya mulai menggarisbawahi bahwa ada program-program yang sangat sangat kita highlight ya. Iya, di highlight aja Mas Ari, di highlight aja karena memang penting sekali ya. Justru kita ini semuanya itu berharap ya bahwa dari mana sih kebangkitan ekonomi umat ini? Dari mana sih kebangkitan seni budaya umat ini gitu? Saya ini kan di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di MUI. Masya Allah. Jadi anak ini penting bagaimana artis-artis juga gitu ya mendukung seni-seni yang syar'i gitu, seni-seni Islami gitu. Agar supaya dia mendapatkan tempat di masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau seniman itu dulu tuh berpikir bahwa udah deh seni mah udah haram lah, saya udah jauh-jauh aja gitu. Padahal nggak seperti itu. Nah ini juga ekonominya harus bangkit, seninya bangkit, nanti politiknya bangkit, semuanya bangkit kan insya Allah. Manis tuh ya. Manis keinginan kita itu ya. Alhamdulillah ya. Nah
Menarik sekali ya, karena jangan kemana-mana nih. Tetap kita akan gali segala sesuatu hal yang menginspirasi dari Arie Untung. Tetap bersama saya di Share It. Alhamdulillah, sahabat Share It ya, kita masih sama Arie Untung nih. Kita sekarang masuk ke hal yang lebih personal. Ini apa itu? Saya waktu itu ingat ya, di dalam salah satu podcast pernah kita bercerita di situ, bahkan juga mengharu biru ya ketika Mbak Venita waktu itu masih merasa bahwa ini Arie ini apa-apaan sih gitu ya, bawa gua. Ingat nggak dulu ya, bawa ini dan lain-lain. Bahkan Arie ini sempat yang di podcast saya waktu dulu tuh, beliau bilang seakan-akan Mbak Venita itu merasa bahwa kenapa saya harus dipaksa pakai hijab? Terus kalau misalnya dia kan ngomongnya saya pengen istri yang berhijab. Jadi kalau gua nggak pakai hijab mau cari istri yang lain gitu. Iya kan? Ingat nggak waktu itu gitu? Itu dinamika itu gimana? Dulu sedikit ceritain sedikit aja. Dinamika. Ya, kayak saya bilang tadi saat di awal pasti ngegas lah. Ya maksudnya karena baru hijrah. Benar. Belum paham banget ya. Gitu. Saya belajar karate kalau ban putih itu kayaknya maunya berantem aja sama orang. Ya itu, di acara komedi semua dihijabin. Bener gitu kan, jadi kayak terlalu kaku ya di awal. Jadi di situ pula mungkin saya jadi ambil pelajarannya bahwa dulu pengen pokoknya punya istri berhijab saat itu kan gitu. Padahal saya waktu itu belum paham. Kalau sekarang paham, saya egois waktu saya itu memaksa gitu. Karena saya itu butuh waktu sampai hampir 40 tahun lah. Ya itu mungkin baru belajar agama sekitar 10 tahun belakangan gitu misalnya. Sedangkan dia harus berubah dalam waktu 2 bulan. Kan nggak fair. Nggak fair banget. Nggak fair, dia nggak ada proses belajarnya dulu. Dia juga nggak tahu kenapa yang terjadi. Pakai hijab itu untuk apa, ngapain, hukumnya. Pengalaman spiritual apa yang terjadi di Arie Untung aja dia juga bingung juga. Nggak tahu juga gitu kan. Nah, proses itu yang saya pikir langsung bisa copy paste. Dengan kalau saya udah begini, isi nggak ngikutin, ya berarti nggak mau ikut imam kan gitu soal dulu. Nah itu lalu ngegas gitu. Nah sepanjang perjalanan memang benar sekali bahwa proses belajar ini banyak membuat kita mikir banyak hal yang kita jadi lebih calm gitu, lebih memantau. Kita ngeliat orang belum berhijab, kita pikir kita nggak tahu tahajudnya kayak gimana gitu. Siapa tahu tahajudnya lebih hebat dari kita apa segala macam. Siapa tahu sebentar lagi dia dalam proses belajar. Cuma sekarang udah mungkin ada pelajaran bahwa kita ngerem untuk ngejudge orang lain gitu. Seperti halnya saya ngejudge istri saya gitu segala macam kan. Jadi dan ketika dijudge pun saya merasa pantas untuk dijudge semua orang. Lu begini-gini ya karena saya banyak kesalahan. Orang yang kelihatannya jelek, saya rasa dia banyak kebaikannya. Jadi dengan proses ini saya ngerasa bahwa semua itu kalau kesalahan banyakkan saya dalam pribadi, kebaikan di orang. Ini nilai Islami itu. Jadi nilai Islami itu ketika kita memahami bahwa sebetulnya la ikraha fiddin kata Rasulullah minal ghai. Gak ada paksaan maksud dalam Islam. Tapi sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Jadi kita seharusnya dengan itu memperlihatkan keindahannya sebetulnya. Ini saya ingin diberi kesempatan untuk memperlihatkan keindahan buat orang itu gitu. Selalu begitu ya, misalnya kalau kita ngejudge bahwa ini orang jahat nih, tapi kalau kita balik, kalau Rasulullah SAW melihat bahwa orang ini belum melihat keindahan, bukan jahat, dia itu belum merasakan kebaikan gitu. Nah itu sebetulnya nilai Islam tuh ya itu alhamdulillah nih masuk nih di Arie Untung tuh, jadi sudah mulai masuk gitu. Itu juga mungkin yang membawa Mas Arie ingin anak-anak ke pesantren gitu. Kan nggak ada basic pesantren. Kenapa anak-anak ingin pesantren? Gimana? Ya makanya memang kan menjalankan sesuatu kan awal dari cinta gitu kan ya. Motivasinya apa. Nah saya mau mencoba menimbulkan cintanya itu karena kan. Saya tuh ngeliat kayak kemarin ada pemain, teman saya kenalan sama pegulat Austria itu kan. Kemarin ketemu lagi sama Vincent, dia bekas gangster. Itu kan hidayah Allah tuh nggak pernah tahu. Jadi kadang-kadang kita ngeliat orang jelek, kita nggak tahu ujungnya gitu kan. Kan udah kelihatannya rusak banget gitu. Iya, udah bunuh orang dan lain-lain. Kepalanya bolong-bolong, dia ditembak nggak mati-mati kan. Ibarat kita, kok nggak mati-mati? Nggak tahu kenapa saya nggak mati-mati gitu.
Nah, ya mungkin dia dikasih kesempatan kan gitu. Saya pikir, oh iya baru saya paham gitu ya. Walaupun mungkin masih perlu proses ini ya, Ustaz. Misalnya kan orang bilang kita ngejar husnul khotimah gitu ya. Ending yang baik gitu ya. Betul. Bukan awal yang baik gitu. Jadi lahir sebagai muslim belum menjamin kita tuh ujungnya apa namanya? Husnul khotimah. Makanya lihat banyak yang akhirnya dapat hidayah, saya jadi tambah belajar lagi gitu. Ya mudah-mudahan kita di ending kan sama. Gimana sih cara ngasih pandangan sama anak bahwa pesantren asik tuh gitu, itu gimana tuh? Ah itu juga nggak mudah. Iya kan? Ya pastilah. Jadi kalau saya sampai sekarang pun masih dalam proses belajar untuk jadi bapak yang baik juga gitu ya. Jadi sebenarnya bahwa ujung-ujungnya tetap komunikasi sih sebenarnya sama anak. Bahwa, ya pasti ada penolakan di awal gitu ya untuk itu gitu. Tapi bagaimana menanamkan bahwa kami ngelakuin ini karena cinta gitu. Karena kita justru cinta sama kamu nih gitu ngelakuin itu. Dan itu ya butuh komunikasi yang intens ya. Bapak anak itu komunikasi emang harus yang banyak hal yang harus yang mungkin saya rasa saya nggak suka ternyata dia punya argumentasi seperti ini gitu. Ya tapi ya mungkin ini proses perkembangan dia gitu misalnya. Saya baru paham dulu anak saya itu kan anak yang udah saya bisa polakan gitu ya. Walaupun ngelepas dia pergi keluar dari rumah itu kehilangannya besar. Teman saya kalau subuhan naik motor kan gitu, nggak ada lagi orangnya. Nah dulunya tuh selalu oke gitu kan gitu. Nah sekarang dia punya pemikiran yang berbeda karena teman-temannya beda. Betul. Tapi justru saya punya challenge untuk argumen jadi kan. Dia punya argumentasi pandangan yang berbeda. Tapi di sini juga saya jadi uji gitu. Bagaimana sih sebenarnya memahamkan anak. Ya ilmunya seperti apa sih ketika anak punya challenge pertanyaan seperti ini kan saya rasa itu sebagai bagian dari game itu lagi. Loh, kalau di awal saya bilang, loh dia udah bisa balikin nih kan gitu kan. Di awal nih dia udah bisa balikin gitu kan. Ada perasaan kayak gitu di awal. Berikutnya kita pikir, ya ini game berikutnya. Itu jadi ya kemudian dengan itu berarti kan anak kita termasuk pinter dong ketika kemudian dia nggak literally kemudian iya aja dia butuh perbandingan dari luar. Saya juga sama tuh. Saya punya anak jadi di fase syuban ya, asyabab itu pemuda. Di masa pemuda itu memang dia tuh udah jadi orang. Jadi bukan yang tamyiz yang waktu masih kecil kita kamu ini iya, kamu ini iya, kamu ini iya. Kalau sekarang dia udah punya informasi yang lain, yang diolah yang lain dengan pandangan yang lain, dan disitulah seperti saya sama Mas Ari aja bisa berdiskusi begini dengan anak, tapi kan kita kadang-kadang nggak bisa menerima itu. Karena dia anak gitu kita pikir. Lu harus nurut sama gue gitu kayak gitu. Kadang-kadang gitu kan. Tapi ini unik anak saya jadi berarti gini. Dulu kan dia tipe yang kayaknya ya nurut aja gitu. Ketika bisa ngebalikin kan. Sebenarnya kan dulu saya tipenya itu yang suka nyinyir sama orang pengajian. Saya tuh nyinyir sama orang pengajian, makanya ketika di posisi saya mulai ngaji, ketika dinyinyirin, saya ngerasa, ya saya dulu di situ gitu. Ya sekarang lagi diginiin lah, gitu. Ya salah sendiri gitu. Nah dulu kan ya namanya proses itu berjalan ya kan gitu. Nah kemudian ketika pertanyaan dari anak saya adalah proses di mana men-challenge hal itu, saya ngerasa, emang darah saya tuh nurun ke dia gitu, kritis gitu untuk tahu sesuatu. Kalau gini kok gini? Iya. Untung nggak nyinyir kayak bapaknya. Kalau dia nggak di kondisi sama teman-teman di sekolah sekarang, mungkin posisinya akan begitu kan gitu. Tapi di sini cuma di versi yang baik gitu. Jadi baguslah, emang harus kritis, emang kita harus mikir kan. Dan kita harus menerima itu sebagai pembelajaran buat kita juga gitu. Nah itulah intinya apa, Mas? Intinya ya dakwah. Bikin event memang jagonya di luar. Di dalam rumah bikin dakwah Itu lagi makanya. Kita kayak tukang ledeng. Di luar nggak tahu gimana, di rumah aja pesan bocor. Di rumah bocor. Itu dia masalahnya. Ya itu dia ujian-ujian dinamika. Nah, makanya kalau sudah begini, kalau kita sebut hijrah, ya memang setiap hari kita berhijrah. Setiap hari kita berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari. Ya. Nah, sedikit ini karena waktu nih, saya udah dikasih lihat closing ini. Tapi saya ingin mengulur waktu sedikit dengan begini. Di awal memang saya juga mengikuti sekali yang namanya musyawarah atau artis hijrah ini. Kenapa saya mengikuti sekali? Karena memang saya dulu juga berada di dunia itu dan kemudian saya dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Saya takut sekali bahwa mereka ini dapat informasi dari mana, ustadznya siapa, dan lain-lain. Dan alhamdulillah semakin kesini kita semakin yakin ya bahwa yang namanya
musyawarah ini sudah punya apa namanya satu patokan pembelajaran ya yang tadi tuh dengan ustadz-ustadz yang sudah memang komprehensif tuh ya, yang kompeten, yang kemudian kita juga sudah lihat. Nah, ini semuanya kalau saya lihat apakah juga mau dibagi nih gitu ya ke kota-kota yang lain, kan antum bikin di Bandung, bikin di apa namanya Jogja, bikin Makassar, di Palu, Makassar, Medan. Palu, Medan, Padang gitu ya. Ini bagaimana nih? Apakah juga hanya vibe-nya saja dengan ustadz yang ada di situ atau misalnya dengan ustadz-ustadz yang memang sudah sering kali ada di musyawarah? Ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita tuh nggak ada penokohan Ustadz sebenarnya kan. Memang kan karena event ini mengangkat ekonomi di awal ya. Pasti yang kita angkat adalah kearifan lokal dari sisi ekonomi dan juga sisi para asatidnya gitu. Jadi kita kira-kira misalnya di kota tersebut, di kota ini elemen apa yang paling mungkin berpengaruh. Itu kita ajak berdiskusi, tapi semua elemen pun kita berikan ruang di sini karena ini memang silaturahmi dan ta'aruf ya maksudnya untuk satu. Dan event ini memang sebenarnya event ekonomi Islam sih sebenarnya gitu. Walaupun non Muslim pun nggak ada kelarangan untuk hadir, karena alhamdulillah hampir di setiap acara kita ada bermualaf. Iya ya, ada yang langsung syahadat itu beberapa kali ya di acara ya. Benar, makanya kita siap, nggak pakai hijab pun boleh masuk Ustaz. Cuma kita siapkan kerudung. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika ada satid yang sedang di depan panggung tiba-tiba ada yang angkat tangan gitu, saya mau mualaf, itu harus di-post. Ya, yang nggak boleh diganggu itu ketika waktu sholat dan juga ada yang mau mualaf. Jadi mau ustadznya terkenal gitu. Pernah ada waktu Agim waktu di depan tiba-tiba saya kan mau tanya gitu, saya mau baru mualaf. Beliau yang mau mualafkan itu. Di-post di tengah-tengah ceramah. Ini Masya Allah. Jadi menurut saya kita berikan ruang untuk semua gitu, tapi yang pasti kita berkonsultasi dengan stakeholder keagamaan kita di negara ini yang pasti kan mana yang lebih baik, mana yang kemudian secara awalnya mungkin saya lupa untuk berkomunikasi, saya akan ini pentingnya. Kenapa saya di akhir mengajak Mas Ari membahas ini karena saya ingin menyampaikan begini. Jadi insya Allah ya apa yang dilakukan oleh Mas Ari dengan kawan-kawan itu adalah satu upaya ingin berdakwah ya, ingin mengajak semua masyarakat, apalagi kalau kita lihat aimingnya tentu anak-anak muda ya, yang kemudian sedang mencari anak-anak muda yang sama dengan mereka dulu ya, gamang, ada di dunia yang kemudian pernah agak jauh atau mungkin belum mendapatkan informasi yang tepat. Nah, mereka ingin membuat event-event yang bisa merangkul semuanya untuk bisa menemukan kembali jalan yang benar, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, jadi niat baik ini mari kita sambut bersama-sama ya dengan insya Allah kalau boleh nggak, kalau misalnya ada kota-kota yang ingin menyelenggarakan, kontak aja Mas Ari dan kemudian berdiskusi seperti apa lokal konten yang nanti akan dibawa, siapa ustadz yang nanti akan ditampilkan dan lain-lain, seperti itu kan kurang lebihnya ya. Dan nggak usah pakai nama Hijrah Fest pun nggak apa-apa. Nah, Allahu Akbar. Bendera nomor 2, yang penting manfaat yang besar, ya kan? Nggak usah pakai nama Hijrah Fest, pakai nama lembaga, organisasi atau apa. Mau bikin ya kan? Apa? Surabaya Islamic Fest misalnya, atau bikin Maluku Islamic Fest. Gitu. Nah, itu sudah dibuka ya. Nah, ini penting sekali. Jadi saya ingin, ayo bersama-sama kita bagaimana bisa kemudian memberikan manfaat yang besar kalau misalnya kita berkolaborasi, bersinergi kan. Al-muslimu kalbun yanin yasu'du balum ba'do. Ini penting sekali. Muslim yang satu dengan yang lainnya, itu kalau mereka bersama-sama bergabung, mereka tuh seperti tembok-tembok yang kokoh, yang tidak bisa kemudian dihancurkan. Bersama-sama nih, karenanya ini ada satu gerakan, kalau misalnya kalau saya bilang ada orang-orang yang ingin berbuat baik, ya, yang alhamdulillah juga artis-artis yang kemudian bisa kemudian memberikan dampak yang baik dalam publikasi dan lain-lain agar supaya bisa merangkul orang yang lebih banyak lagi. Ya kita bergabung aja sama-sama ya. Nggak perlu pakai nama artis, hijrah dan lain-lain. Itu kurang lebihnya ya Mas Ari ya. Siap. Kita butuh arahan dari Ustadz aja. Apalagi beliau kan di bagian seni budaya. Dia udah enak nih. Insya Allah ya. Nah,
Mas Ari, apa kira-kira yang mau disampaikan nih sama kawan-kawan kita di luar ya, baik anak muda atau lembaga atau siapapun lah, silakan sampaikan pesan-pesannya agar supaya kita tuh tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Arie Untung dan kawan-kawannya itu sesuatu yang dahsyat sekali sebetulnya. Ya sebelumnya tentunya juga ya kita mohon doanya dari teman-teman semua, dari Ustadz juga gitu, supaya kita tetap bisa istiqomah ya gitu. Dan tentunya juga untuk teman yang lagi proses seperti kami juga gitu kan, bahwa kalau nggak salah tuh ada saya lupa itu di mana Ustaz, bahwa Allah menjanjikan rezeki dari arah-arah yang tak terduga bagi benar. Untuk orang-orang yang berhijrah juga disediakan kabar baik dan juga rezeki yang nggak disangka-sangka juga gitu. Jadi teman-teman semuanya, ya Allah ini Maha Kuasa dan Maha melakukan apa saja, tapi ada satu yang tidak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Insya Allah kita akan, ya keadaannya mungkin seperti sekarang, tapi insya Allah janji Allah itu pasti. Ya itu dia ya, lihat Mas Ari ya betapa kemudian semangat ya, terus bukan hanya sekarang di musyawarah saja nih dakwah-dakwahnya. Boleh juga loh disampaikan bikin program-program kayak Rico The Series dan lain-lain, silakan. Oh iya. Silakan. Jadi teman-teman semuanya, kalau sekarang ini ada juga program animasi yang namanya Rico The Series, yang itu mengajak anak-anak untuk lebih mencintai Al-Quran secara saintifik. Jadi insya Allah hero-nya nanti akan ada kembali kepada Al-Quran. Tapi kita juga punya acara yang kemudian mengajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk bisa ikutan bergabung, gitu namanya adalah Kids Fun Fest. Jadi Masya Allah. Fun Fest. Jadi insya Allah pokoknya kita gabungkan semua teman-teman yang ingin bersilaturahmi. Nah itu ya. Nah, alhamdulillah nih, ini sudah dibuka sama Mas Arie Untung. Jadi bisa kemudian hubungi ya, lewat ini juga bisa @mnc.muslimtv ya, @mnc.muslimtv. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada ide atau apapun, nanti silahkan hubungi ya ke @mnc.muslimtv. Alhamdulillah ini nggak kerasa ya. Pengennya sih kita ngobrol terus nih sampai ke sahur gitu ya. Tapi ada batas waktunya juga, ada ajal ya, kalau itu ada akhirnya pembicaraan itu gitu. Nah, karenanya insya Allah semoga apa yang kita sampaikan itu bisa di-share sama kawan-kawan semua. Ingat, man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi di-share kemana-mana. Bayangkan kalau satu saja orang yang kemudian terinspirasi berubah karena share kita itu, kita dapat pahala yang sama loh ya. Nah, makanya semangat nge-share kebaikan. Itu saja, insya Allah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah tentu yang mengamalkan perintah Allah. Saya Erik Yusuf, Mas Arie Untung, pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.